فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada Jumat yang penuh berkah ini, insyaallah kita akan mengangkat tentang keutamaan doa Asyura. Kaum muslimin rahimakumullah, peringatan Asyura itu biasanya kalau di Sulawesi itu identik dengan adanya tradisi pecah sura. Ini adalah sebuah tradisi, artinya boleh dilakukan, boleh juga tidak kalau kita tidak mau melakukan. Bukan harus seperti itu. Namun kalau kita mengingat akan sejarah sejak Nabi Nuh alaihissalam, di mana ketika Nabi Nuh alaihissalam ketika banjir telah surut, kapalnya itu berlabuh di Bukit Judi. Itu pada hari Asyura, pada bulan Muharram. Itu salah satu peristiwa besar yang sangat luar biasa, karena peristiwa itu diabadikan di dalam Al-Quran. Banjir yang sangat luar biasa, peristiwa yang tidak pernah terjadi lagi. Bayangkan gunung tenggelam, bagaimana besarnya banjir waktu itu, bagaimana hebatnya tsunami waktu itu, sampai puncak gunung tenggelam. Kenapa? Karena Nabi Nuh membuat kapal di atas gunung. Di atas gunung Nabi Nuh membuat kapal sehingga ditertawakan oleh orang-orang kafir. Jadi di dalam berdakwah itu kadang-kadang mendapatkan tantangan yang sangat luar biasa. Ya, ejekan-ejekan tidak usah kita hiraukan, karena itu dari sejak Nabi Nuh sudah terjadi seperti itu. Bahkan Nabi Nuh melewatinya lebih ratusan tahun, karena beliau punya umur 900 tahun lebih. 950 tahun, dan luar biasa dakwah beliau. Dalam perjuangan yang sangat panjang itu, Nabi Nuh memiliki umat yang tidak banyak, hanya puluhan saja yang ikut. Jadi memang kita disuruh untuk tabah di dalam berdakwah, karena mencontohi Nabi Nuh alaihissalam. Pada peristiwa itulah ketika Nabi Nuh telah mendarat di Bukit Judi, dia punya kapal, karena di atas air begitu lama sekali sehingga persediaan makanan semakin surut. Maka Nabi Nuh mengumpulkan semua makanan, kemudian dimasak bersama-sama. Nah, itulah kisah awal adanya makan bersama-sama. Disitulah waktu yang menjadi contoh dari Nabi Nuh alaihissalam bahwa kita makan bersama-sama. Inilah mungkin dari situlah sehingga tradisi-tradisi pecah sura dilakukan. Tapi sebenarnya ada hikmah di balik itu semua.
Kita melakukan tradisi ini pertama untuk mengikat silaturahim, kebersamaan. Yang kedua, kita mengingat peristiwa-peristiwa, sejarah-sejarah, sehingga ada sebuah ceramah, ada semacam penyampaian-penyampaian ketika kita kumpul bersama-sama untuk mengingat dan mengambil iktibar, pelajaran peristiwa apa yang terdapat di dalam hari itu atau bulan itu. Peristiwa yang sangat luar biasa di mana Nabi Yunus alaihissalam juga selamat dari peristiwa yang sangat luar biasa yang sangat menyiksa beliau. Beliau tidak makan, tidak minum di dalam perut ikan, bahkan kegelapan, di dalam kegelapan, dibawa ke dalam dasar laut yang paling terdalam oleh ikan. Dia berada di dalam perut ikan, hanya mampu bertasbih. Dia dipenjara dengan siksaan yang sangat luar biasa, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala luar biasa, penderitaan yang sangat luar biasa. Bagaimana itu kira-kira? Kita saja satu hari saya pernah coba-coba bertahan, tidak berpuasa tapi bertahan sampai maghrib tidak makan, mau rasanya mati gara-gara menahan lapar. Ini baru setengah hari, bagaimana kalau 40 hari? Luar biasa penderitaan dan siksaan yang dirasakan. Tapi itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Yunus alaihissalam. Dia membaca tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka dianjurkan kalau pada hari Asyura atau kita mengadakan acara peringatan Asyura, kita membaca doanya Nabi Yunus. Berapa kali terserah kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian Nabi Ayub juga diangkat penyakitnya pada bulan Muharram, pada hari Asyura. Kemudian Nabi Muhammad SAW rohnya diciptakan pada hari Asyura. Dan peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa terjadi di hari Asyura banyak. Dan yang paling kuat dalilnya adalah ketika Nabi SAW bertanya kepada kaum Yahudi, mengapa mereka berpuasa pada hari Asyura? Maka kaum Yahudi mengatakan ini adalah hari di mana Nabi Musa dan Bani Israel selamat daripada kejaran Fir'aun, dan Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah di hari Asyura. Nah, inilah peristiwa yang diperingati oleh orang Yahudi. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwa Nabi Musa itu adalah lebih dekat kepada kami dibanding kalian. Kalau kalian memperingati peristiwa yang besar ini dengan puasa, kami lebih pantas untuk berpuasa. Maka berpuasalah. Nah, disunatkan berpuasa pada hari Asyura. Dan untuk membedakan antara puasa kita dengan kaum Yahudi, dianjurkan untuk puasa 9 Asyura, 9 Muharram, hari Tasu'ah. Kemudian 11 Muharram kalau tidak kita puasa pada 9 Muharram. Ya, tapi kalau kita tidak mampu melaksanakannya, cukup 10 Muharram saja, hari Asyura. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, ada doa yang dianjurkan oleh para ulama untuk dibaca. Ya, mungkin ada doa yang selalu kita baca bersama, tapi ada doa secara khusus di mana doa ini terdapat dalam kitab Hasyiatul Jamal ala Syarhil Manhaj juz 2 halaman 348. Wa nukila an ba'di sufiya anna man qara'a hadzal du'a fi yaumi Asyura lam yamut fi sanatihi wa man faraga ajalahu lam yulhihimullah ta'ala qira'atahu wa huwa minal mujarribat allati la syakku fiha. Terdapat dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jamal, namanya kitab Hasyiatul Jamal ala Syarhil Manhaj juz 2 halaman 348, bahwa ada doa dianjurkan dibaca pada hari Asyura. Doa ini jarang dibaca di peringatan hari Asyura, karena doa ini bukan doa yang umum, doa khusus yang nanti dicari sendiri baru bisa didapat. Doa-doa yang umum yang dibaca di dalam hari Asyura itu yang terdapat dalam buku-buku doa, itu banyak yang sudah sering baca. Nah, siapa yang membaca doa ini, apa manfaatnya? Dikutip dari sebagian ulama sufi, siapa saja membaca doa ini pada hari Asyura,
atau peringatan Asyura. Jadi kita sekarang tidak pada hari Asyura atau 10 Muharram, tapi kita memperingati Asyura. Niscaya dia tidak akan mati hatinya pada tahun itu. Jadi manfaatnya insya Allah 1 tahun itu hati kita tidak akan mati. Artinya insya Allah kalau kita mati pada tahun itu, ya kata para ulama sufi, tidak ditakdirkan kita untuk membaca doa ini. Tidak diberikan ilham. Lam yulhimullahu ta'ala qira'atahu. Kalau memang takdir kita tahun ini meninggal, kita tidak ditakdirkan untuk membaca doa itu. Ya insya Allah sebentar. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama membaca doanya. Tapi kalau kita masih panjang umur kita tahun ini, insya Allah kita akan bisa membacanya. Ditakdirkan, diilhamkan oleh Allah kita untuk bisa membaca doa itu. Baik secara berjamaah ataukah membaca sendiri-sendiri. Nah doa ini sangat panjang ya. Tapi insya Allah kita akan bersama-sama nanti sesudah kita sholat Jumat. Kaum muslimin rahimakumullah, saya ingin menyampaikan juga bahwa anak-anak kita ini adalah amanah. Ku ampusakum wa ahlikum naro. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Anak-anak ini jangan dilihat sekarang. Jangan dilihat sekarang. Tapi lihatlah 20 tahun akan datang. 30 tahun, 40 tahun akan datang. Boleh jadi dia adalah pemimpin bangsa. Boleh jadi orang yang sangat berguna. Ya, jangan dilihat 1, 2. Jangan dilihat banyaknya. Biarpun cuma 1, 2, kalau memang itu yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang akan menjadi orang yang akan berguna. Begitu juga sebaliknya. Kalau memang itu akan dikuasai oleh setan, maka dia akan menjadi orang yang sangat celaka, bisa menghancurkan umat manusia. Hitler itu kecil orangnya, tidak besar, tapi otaknya luar biasa. Dia bisa memimpin Jerman sampai bisa membunuh 35 juta manusia dengan perintahnya. Itu Hitler. Jadi manusia itu manusia karena akalnya, karena otaknya. Jadi harus dipelihara anak kita ini. Harus diberikan pendidikan agama. Seperti firman Allah, ku ampusakum wa ahlikum naro. Pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan sampai anak kita ini terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan dosa. Terjerumus nanti narkoba, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Sehingga dia menjadi anak yang nakal. Rela mencuri, rela menggadaikan agamanya. Dia membunuh dan lain sebagainya. Nauzubillah. Kalau seperti itu masih sedikit, tapi kalau dia dengan otaknya, dengan kepintarannya, dia bisa menjadi bos geng, bos mafia, dia yang pimpin, dia yang kepalai semua orang-orang, padahal orangnya kecil. Ya, karena otaknya, karena kepintarannya, karena kelicikannya, sehingga dia menjadi orang jahat dan memimpin suku-suku, kelompok-kelompok. Nauzubillah, semua nauzubillah. Jadi perlu anak-anak kita ini dididik. Siapa tahu ada sini 1 nanti, ada yang 2 nanti orang menjadi pemimpin bangsa, menjadi presiden, jadi gubernur, jadi menteri, jadi pimpinan pesantren. Alhamdulillah, kita di masjid kita ini bersyukur sekali ditakdirkan oleh Allah. Ada PAUD, TKIT, Mufti Al-Maragi, salah satu jalan yang ditakdirkan oleh Allah untuk membentuk generasi kita menjadi generasi sebaik-baik manusia. Khairun nas amfa'uhum linnas. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Tapi tidak bisa berjalan sendiri. Tidak bisa berjalan sendiri pengurus-pengurus PAUD TKIT ini, kecuali kita semua orang tua harus bergandengan, harus bergotong royong. Bagaimana caranya supaya PAUD ini bisa maju dan berkembang, dan akan kembali manfaatnya kepada kita. Anak-anak tamatu naku macai, naku makigunai, akan kembali manfaatnya. Contohnya saja Ustaz Maulana. Alhamdulillah, Sulawesi Selatan selama 14 tahun kita bisa melihat Sulawesi Selatan, Makassar,
Pondok Pesantren An-Nahda, kadernya tampil di nasional setiap hari. Bahkan ada lagi yang dampingi, ya Ustaz Syam. Itu adalah salah satu contoh bagaimana kalau manusia itu berguna. Dia bisa menjadi pemimpin agama, pemimpin bangsa, menceramai nasional. Ini kita tidak tahu bagaimana kebaikan-kebaikannya luar biasa. Tahun ini beliau memberikan 5 orang haji. Satu haji 200 juta. 5 orang gratis. Tahun-tahun sebelumnya 30 orang nak kasih naik haji. Saya dulu 45 orang Kak, gratis nak kasih naik semua umroh. Bukan haji, umroh. Tapi sekarang programnya adalah haji. Dia setiap tahun ingin menghajikan gratis orang-orang. Alhamdulillah. Ini adalah kader. Dia itu tidak tamat sarjana, dia hanya tamat aliyah, SMA. Iya, SMA. Tapi sampai sekarang di Jakarta, ya alhamdulillah beliau tetap bertahan, bahkan ditargetkan sampai 30 tahun. Kita berharap dari PAUD TKIT Mufti Al-Maraghi ada juga anak-anak kita yang ditakdirkan oleh Allah menjadi seperti itu. Insya Allah minimal. Apalagi kalau ada pimpinan pesantren dan lain sebagainya, penghafal Al-Quran. Di akhirat nanti orang tuanya, keluarganya, 10 yang seharusnya diponis masuk neraka tidak jadi masuk neraka. Gara-gara ada satu anaknya penghafal Al-Quran. Sedih anak, bagaimana kalau 2 anak? Saya nonton di YouTube ada 11 anaknya semua penghafal Al-Quran. Cuma satu saja 10 orang. Cuma satu. Bayangkan kalau misalnya 2 anak. Bagaimana kalau dia menjadi pimpinan pesantren? Ratusan orang nanti yang akan diberi syafaat. Bagaimana kalau dia menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, ulama yang memanfaatkan ilmunya. Ribuan orang nanti di akhirat yang bisa dia beri syafaat, yang seharusnya diponis masuk neraka, di mana siksaannya luar biasa. Satu harinya ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, 1000 tahun. Itu kalau masih keluar dari neraka 7000 tahun, yang paling lama tinggal di neraka 7000 tahun. Tapi yang khalidina fiha, yang kekal selama-lamanya, itu adalah manusia seburuk-buruknya manusia, syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Orang yang tinggal selama-lamanya tinggal di neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Narekku anak tadi ini sengagama, dia musyrik, nauzubillah. Nauzubillah. Dia termasuk penghuni neraka dan kekal selama-lamanya. Inilah jasa-jasanya nanti PAUD TKIT Mufti Al-Maraghi. Bagaimana anak kita ini kuat imannya. Tidak ada yang dipengaruhi oleh syirik, insya Allah. Itu yang paling penting daripada visinya para nabi dan rasul, mencegah manusia daripada musyrik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil